kalami lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom Brainity kita malam hari ini dengan tema feeling. Senang sekali saya bisa menemani Bapak Ibu dalam sharing-sharing kita malam hari ini ya, tentang feeling tentunya. Semoga bisa berjalan lancar. Oke, langsung aja saya share screen dulu. Udah kelihatan Kak Mira? Sudah kelihatan Kak Debi, tinggal di slideshow aja. Oke, Oke. Oke, jadi tema malam ini yang mau saya bawakan yaitu tentang feeling tentunya, maksimalkan potensi mesin kecerdasan feeling melalui bahasa cinta. Ngomongin tentang feeling, kita pasti akan ngomongin atau membicarakan tentang perasaan, tentang cinta-cintaan tentunya. Jadi kita bahas sedikit tentang itu. Tak kenal maka tak sayang, supaya bisa disayang. Jadi perkenalkan diri dulu ya sebelumnya. Nama saya Debi Nur Cayanti. Saya merupakan salah satu dari promotor Stephen Brain tentunya. Background saya seorang pengajar, personality genetik saya yaitu feeling introvert. Alhamdulillah di Stephen dikasih kesempatan dan dikasih rezeki untuk mengikuti beberapa workshop Stephen. Yang pertama yaitu workshop Stephen level 1 dan 2. Kemudian level tematik parenting, workshop Stephen parenting, kemudian workshop Stephen tematik profesi. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami. Kami juga saya beserta teman saya, sahabat saya ini ada juga di sini hadir nih. Jadi kami buat akun, tentunya masih bagian dari Stephen Brain. Nanti bisa di-follow ya, namanya MetaBrain, dan juga bisa hubungi kami di nomor itu seandainya mungkin setelah sesi Zoom malam ini ada yang masih mau sharing, mau cerita, kata-kata terbatasan waktu dan lain-lain, bisa langsung hubungi ke situ. Suara saya jelas kan Kak Mir ya? Jelas Kak Debi. Oke. Maksimalkan potensi mesin kecerdasan feeling eh, dengan bahasa cinta. Sebelumnya, eh, saya merupakan seorang anak dari pasangan suami istri tentunya. Bapak saya itu seorang tinggi ekstrovert, jadi alhamdulillah kami sudah tes Stephen satu keluarga. Bapak saya seorang tinggi ekstrovert, TE. Ibu saya itu feeling introvert. Saya punya dua adik, jadi saya anak pertama dari tiga bersaudara. Adik saya itu yang pertama usianya 21 tahun, perempuan, PG-nya intuiting extrovert, dan yang paling kecil yang laki-laki itu thinking extrovert, usianya 18 tahun. Jadi bersyukur sekali dikenalkan sama Steven karena banyak sekali hal yang dulunya kita pandang negatif, akhirnya bisa kita pandang sebagai potensi gitu. Jadi menggeser cara pandang sih sebenarnya. Apalagi perbedaan-perbedaan kepribadian dan karakter meskipun kita keluarga, tapi dengan adanya Steven, semenjak kenal Steven itu sangat membantu gitu. Jadi masih terus belajar untuk memahami diri terutama dan juga memahami orang-orang di sekitar. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu juga merasakannya sekarang ya yang udah tes TVET. Nah, apa sih kekuatan atau potensinya mesin kecerdasan feeling tadi? Jadi, ketika Bapak Ibu sudah tes Stephen dan hasilnya adalah feeling, pasti sudah dijelaskan oleh promotornya bahwa feeling belahan otak dominannya berada di limbik kanan atau belahan otak bagian kanan bawah gitu ya. Di mana belahan otak tersebut merupakan
pengatur atau pusat pengatur emosi atau amigdala. Maka tipe feeling, orang-orang dengan mesin kecerdasan feeling itu kuat pada emosi dan hubungan. Jadi ada dua kekuatan atau potensi dominan lah, potensi dasarnya feeling, emosi dan hubungan. Yang pertama emosi. Pasti emosi, maksudnya adalah kekuatan pada emosinya itu membuat orang feeling cenderung memiliki empati yang tinggi sehingga mampu memahami dan merasakan emosi orang lain dengan baik. Nah, feeling dengan potensi emosinya, dia mampu berempati, mampu merasakan perasaan yang sedang dirasakan orang lain lebih baik dari 8 PG atau 8 dari eh, 4 belahan otak lainnya itu maksudnya. Karena ada 5 belahan otak kita kan. Jadi dia paling baik, paling jago untuk berempati ke orang lain gitu. Karena dominannya pada emosi. Yang kedua hubungan. Hubungan di sini maksudnya itu interaksi sosial. Jadi mesin kecerdasan feeling ini juga memiliki kelebihan pada hubungan, di mana kekuatannya ini cenderung membuat orang feeling mampu untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan orang di sekitarnya. Gitu. Karena eh, apa ya? Karena tadi emosinya yang dominan, dia mudah berempati, dia juga asyik diajak curhat, mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain, ekspresi orang lain, sikap orang lain, itu mudah sekali dia pahami, maka dia mudah diterima orang lain juga, gitu. Nah, ngomongin atau berbicara tentang dua potensi hebatnya mesin kecerdasan feeling ini, tidak semerta-merta ujuk-ujuk bisa langsung optimal, bisa langsung hebat kalau tidak dilatih. Nah, jadi nggak heran kalau kita melihat ini mesin kecerdasannya feeling, kok potensinya nggak kelihatan, kok dia nggak empati ya, nggak bisa berinteraksi dengan baik, temennya nggak ada gitu sebagai orang feeling. Nah, selain memang tidak dilatih, juga ada hubungannya dengan bahasa cinta yang tidak terpenuhi atau tangki cinta yang kosong. Jadi, eh, mesin kecerdasan feeling, orang-orang feeling yang tumbuh dengan tangki cinta yang kosong, potensinya juga apa ya, sulit untuk bisa optimal gitu. Nah, maka agar dua potensi keren ini untuk orang feeling bisa optimal, bisa eh, bermanfaat juga untuk orang lain, maka kita perlu mengisi tangki cintanya dengan bahasa cintanya orang feeling. Nah, mengisi tangki cinta feeling dengan apa sih? Saya membagi ke dalam tiga. Yang pertama dengan memperbanyak sentuhan fisik, karena memang bahasa cintanya orang feeling itu adalah physical touch. Kemudian dengan memperbanyak pemberian perhatian atau memberi perhatian. Dan yang ketiga itu dengan memperbanyak pujian. Nah, dengan memperbanyak sentuhan fisik, seperti memeluk, mencium, atau membelai. Jadi, Bapak Ibu di sini yang punya anak feeling, sering-sering dipeluk, sering-sering dicium, sering-sering dibelai. Pokoknya pelukan dan sentuhan fisik itu sangat berarti untuk orang feeling, untuk anak-anak feeling juga tentunya. Jadi jangan heran kalau anak-anak feeling ini sukanya itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak jelendotan apa sih? Apa namanya? Pokoknya nempel-nempel terus lah, nah, sama orang tuanya atau sama orang-orang yang memang dianggap nyaman. Tuh, itu memang merupakan bahasa cintanya. Kemudian dengan memperbanyak perhatian. Contohnya seperti menanyakan tentang kesehariannya. Kalau dia pulang sekolah ditanya, tadi di sekolah ngapain aja? Teman-temannya asik nggak gitu? Mainnya sama siapa? Nah, karena mereka sejatinya tuh suka suka ngobrol gitu. Pasti mereka akan mau sharing kalau mereka menganggap kita orang yang nyaman untuk diajak cerita gitu. Nah, kemudian memberikan perhatian penuh saat dia bercerita. Jadi, ketika mereka sedang bercerita, pastikan kita sebagai orang yang mendengarkan itu benar-benar memberikan perhatian penuh, bahkan sampai apa ya, kalau bisa lakukanlah eye contact gitu loh. Tinggalkan segala aktivitas yang bisa ditinggalkan hanya demi untuk mendengarkan cerita yang panjang dari
tipe feeling ini. Karena dengan begitu dia akan merasa bahwa kita itu memang peduli. Kita tuh memang perhatian gitu, seneng gitu dengar ceritanya. Dari situ dia akan merasa dicintai. Kemudian yang ketiga ada pujian. Pujian di sini bisa puji perbuatan baiknya dan juga puji penampilannya. Pujilah dengan bahasa yang lembut, dengan ketulusan, dan juga dengan kelebayan semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, misalkan anak-anak feeling kita nih, apa namanya, bantu cuci piring, ataupun hanya sekedar bantu ambilin minum, hal-hal kecil apapun kebaikan yang dia lakukan, usahakan untuk selalu memujinya. Jadi jangan lupa kasih pujian. Dan juga puji penampilannya. Jadi kalau dia pergi sekolah tuh eh, mungkin pakai tas baru atau penampilannya oke, dipuji aja, cantik sekali anak mama, masya Allah. Gitu. Yakinlah seharian dia akan senyum-senyum sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu mengisi tangki cinta untuk tipe feeling ini sangatlah penting. Penting juga untuk semuanya, tapi bagi saya, khusus bagi tipe ini, karena memang dominasinya ada pada perasaannya, otomatis segala hal yang berhubungan dengan perasaan, bahasa cinta itu sangat-sangat mempengaruhinya dalam bertumbuh, terutama dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan potensinya. Jadi kalau memang apa ya, mau anak feelingnya itu tumbuh jadi anak-anak feeling yang cerdas, maka penuhilah tangki cintanya. Jangan sampai tangki cintanya kosong, dia tumbuh jadi feeling-feeling dengan tangki cinta kosong, atau dia malah tangki cintanya diisi dengan orang lain. Kan kita sebagai orang tua atau sebagai orang-orang terdekat, orang feeling nggak mau itu terjadi. Kan? Jadi itu. Oke, sekian sharing sedikit. Saya kembalikan kepada Kak Mira, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Debbie. Menarik sekali ya Bapak Ibu untuk sharing kita pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga masih bingung ya kan. Oh, anak feeling ini kecerdasannya kecerdasan perasaan. Artinya apakah dia punya mood yang tidak stabil atau gampang baperan atau gimana nih? Nah, terkadang masih ada ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, jadi mungkin buat ayah bunda nih terkadang bingung. Jadi, apa sih kelebihan dari feeling? Nah, jadi tadi barusan ya dari slide materi yang tadi disampaikan itu sudah menjelaskan ternyata feeling itu punya dua potensi hebat, yaitu ada di emosi yang membuatnya menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah, kalau mungkin dalam pandangan negatif, orang melihatnya, wah berarti feeling baperan dong. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, karena feeling ini memiliki perasaan yang sangat dalam, yang peka sekali terhadap perasaan orang lain. Nah, dia juga akan bisa ikut merasakan perasaan tersebut. Nah, jadi artinya mereka punya kemampuan perasaan yang lebih peka. Nah, jadi kemampuan tersebut tidak semua mesin kecerdasan punya. Nah, yang memiliki kekuatan hebat itu hanya ada di feeling saja. Oke, nah sudah masuk ya Kak Debbie pertanyaan pertama. Jadi kayaknya Mira langsung buka saja ya untuk sesi tanya jawabnya bagi Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan melalui chat atau kalau Mira mungkin lebih prioritaskan bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini mungkin bisa bertanya secara langsung jadi bisa open mic dan juga open cam-nya. Oke, Mira bantu untuk pertanyaan pertamanya ya Kak Debbie. Ini udah masuk pertanyaan pertama dari Ibu Anak Agung Putri Wahyuni. Nah, pertanyaannya ini feeling, saya insting dan suami insting juga. Maaf supaya tidak bingung, mohon. Maaf. Ternyata ini Ya, salah iya salah room salah kayaknya, mas, Kak. salah room ya. Oke, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa Bener, Ibu, bener, join aja. Kakak sharing room bener. kan? Benar banget. Mana tahu nanti suatu saat kita berjumpa dengan orang Iya, feeling ya Kak benar. Iya, Devi. Nah, iya, atau kita dikaruniai anak feeling ataupun ternyata kita punya saudara feeling. Nah, itu juga iya, membantu kita benar. dalam memahami ya Kak Devi tentang karakternya feeling. Iya, benar. Jadi nggak harus Bapak Ibu menunggu untuk
sesi Q&A-nya tentang insting misalnya di minggu depan ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa nggak apa-apa bertanya aja, tapi memang oke. Nah, ini masuk pertanyaan pertama ya. Ini kayaknya Mira lebih duluan kan untuk Bapak Ibu yang mau berinteraksi secara langsung ya. Nah, ini ada Ibu Nikmatul Fitrah Jawasmi. Silakan Ibu. Maaf, Silakan Ibu. karena saya nggak open mind karena agak susah sinyalnya. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Silakan Ibu Perkenalkan, pertanyaan. kenalkan saya Fitra, anak saya MK-nya perempuan FE, feeling and extrovert. Saya kalau ibunya saya IE, intending extrovert. Kemudian abangnya juga intensif extrovert. Jadi bagaimana kami, tapi dia saya punya masalah pertama, dia abangnya agak usil sama dia, maksudnya mereka nggak akrab gitu. Padahal kan harusnya intensif mendukung feeling. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya kan kita harus menjaga mood. Nah, saya ada kasus nih, anak saya tuh dia membuat suatu kesalahan. Terus saya bilang salah satunya ada resiko dari kesalahan itu, tapi dia tidak mood, jadi tidak mood dia seharian gitu. Gimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Yang ketiga untuk meningkatkan hafalan, kami agak susah ketika dia menghafal Al-Quran untuk anak ini. Tapi dia memang ada background juga. Dulu itu dia speed delay. Jadi agak susah kalau untuk pelajaran lain, alhamdulillah bisa. Tapi untuk hafal Al-Quran agak susah gitu. Jadi mungkin ada trik-triknya untuk menghadapi anak feeling. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nikmatul pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang tadi speech delay atau kurang dalam menghafal itu untuk anak feeling ya Bu Nikmatul ya. Betul, feeling. Oke, baik. Oke, baik Bu Nikmatul, terima kasih pertanyaannya. Ini kita langsung dengarkan pendapat atau tanggapan dari Kak Debbie ya Bu Nikmatul. Silakan Kak Debbie tanggapannya. Oke, tadi anak FE-nya usia berapa, Bu? 7 tahun. 7 tahun ya. Kelas 1 SD. Ya. Saudaranya dua Laki-laki IE gitu 12 ya. tahun. Oh, nah ibunya IE, kakak lakinya juga IE. Kakak laki-lakinya usia 12 tahun. Eh, tadi kan IE berarti mendukung feeling gitu. Tapi kenapa kelihatannya tidak akur gitu ya? Bisa jadi nggak akurnya tadi kayak abangnya saudara laki-lakinya itu abangnya tadi Bu ya? Abangnya Ya, tadi itu abang. bisa aja ya abangnya itu mungkin ngusilin adiknya yang FE jadinya buat dia nggak mood bisa juga gitu. Jadi karena IE ini kan feeling intuiting ini kan dia banyak tuh. Kadang-kadang suka usil juga gitu. Itu yang buat apa namanya anak FE-nya ini feelingnya tadi jadi nggak mood. Padahal kalau mungkin mau diakurkan mereka tuh biasanya asik Bu kalau ngobrol. Nah, jadi kalau untuk ngobrol tuh biasanya cocok nyambung karena kan dua-duanya itu ngobrol tuh jangka panjang, yang visioner gitu. Ngomongin yang hal-hal yang abstrak pun biasanya nyambung juga gitu. Nah, bisa bisa gitu sih harusnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan apa Kak? Tadi pertanyaan yang kedua tentang hafalan ya Bu Nikmatul ya. Tiga Enggak, tadi mengatasi Bu. moodnya. Mengatasi moodnya, jadi ada risiko dia Oh iya. karena dia mood, terus dia ada masalah. Seharusnya dia risiko dari permasalahannya. Dia menghilangkan sesuatu. Tadi Ibu mau ada risiko dari menghilangkan sesuatu itu. Nah, terus tapi dia enggak mood gitu. Dia enggak mood. Akhirnya kan enggak mood seharian gitu. Padahal itu kan risiko dia melakukan suatu kesalahan gitu. Berarti ada konsekuensi implikasi gitu ya. Iya, ada konsekuensinya. Jadi salah satunya kasusnya gini, dia menghilang botol minum. Jadi ibu ganti nanti sama uang jajannya ya, kata ibu dulu sebelumnya ibu udah ngomong gitu.
Jadi pas hari itu entah dia belum ngeh dengan uang jajan, jadi pas dia hari market day di sekolahnya, dia minta uang jajan kok cuma 1 katanya. Biasanya 3, dan 2.000 itu kan cuma biasanya 5. Saya kasih 1 ya potongannya karena mengganti yang dihilangkan kata ibu kan. Akhirnya dia buat nggak mood, dia nggak mau salam sama ibunya, terus akhirnya nggak mood seharian gitu. Jadi kan Kesel ada kesel dia resiko Bu ya. kesel dia. Jadi kan soalnya kan membuat dia nggak mood seharian tuh. Jadi mengatasi hal tersebut apa? Karena kan sebenarnya dia kan resiko itu kan kesalahan dia, maksudnya sesuatu yang harus dia kan sesuatu yang memang resiko, maksudnya sesuatu yang kan negatif lah ya, maksudnya eh, dia berbuat sesuatu kan harus ada konsekuensinya gitu, ha. Tapi konsekuensi tersebut membuat dia nggak mood, jadi gimana cara mengatasinya gitu. Nah, pertama Bu, karena ini masih 7 tahun juga, jadi mungkin bisa jadi dia belum ngerti dari belum paham bahwa mecahin atau ngerusakin botol itu konsekuensinya ini gitu. Nah, ketika dia itu uang jajan dikurangin dan dia nggak mood, maka yang mendominasi adalah perasaannya gitu. Ketika perasaan itu mendominasi, maka secara otomatis akalnya turun. Artinya gini, maksudnya berpikir logisnya itu menurun gitu. Apalagi masih usia 7 tahun ya, Bu, di mana otak otaknya itu masih berkembang. Jadi mungkin belum ngerti itu. Nah, gimana supaya dia nggak mood, supaya dia moodnya baik lagi dan nggak bad mood seharian, kan rasanya kita kelihatannya aneh ya, dia yang buat salah, dia pula yang apa nama, yang merajuk, yang bad mood seharian gitu kan. Maka kasih paham aja Bu, masuk melalui pintu perasaannya, pintu feelingnya. Gimana dengan melakukan komunikasi ala feeling? Masuk dari perasaannya. Jadi Bu bilang sama anaknya, Mama sedih loh kalau kamu mecahin botol minum ini gitu. Jadi pakai kata-kata yang menggugah emosi dan perasaannya. Jadi nggak bisa Ibu kasih kasih sanksi dengan mecahin botol, uangnya Mama kurangin ya. Tuh, itu kejam memang di mata anak feeling. Nah, jadi supaya dia punya rasa bersalah dan tidak mengulanginya lagi, maka Ibu bisa nasihatin dari situ. Jangan ujuk-ujuk dikurangin uang jajannya. Ya pasti kesel dia kan uang jajan dikurangin. Jadi bisa bilang, Mama sedih loh, atau Ibu sedih loh kalau misalkan botol minum ini dirusakin gitu. Kan jadinya mubazir dan yang penting komunikasikannya komunikasi dengan bahasanya ala feeling. Itu mudah-mudahan bisa mempengaruhi sih Bu, bisa membantu gitu. Terus yang ketiga, tadi bagaimana cara menghafalnya anak feeling tadi ya. Eh, Anak feeling ini kan sangat mengagumi figur. Jadi, mungkin dari saya tips menghafal Al-Qur'annya untuk anak feeling, eh, pastikan bacanya udah bagus ya, Bu ya. Tinggal mungkin ini ya, Bu, eh, memperbanyak hafalannya kali ya. Itu ya. Memang agak susah saya. Misalnya kan dia ada target di sekolah tuh, misalnya Oh, surat misalnya Al-Ma'un apa ini untuk meningkatkan, jadi lambat, jadi terkesan dia lamban gitu kan, jadi akhirnya dia dapat tambahan, tapi di rumah sebenarnya udah membimbing juga, cuma kadang dia enggak mood gitu kan. Atau agak bingung juga dia melafalkan menambah ayatnya itu gitu. Jadi di situ iya. apakah pengaruh dia speech delay. Dulu saya pernah konsul juga sama terapisnya, karena itu bukan bahasa kita katanya. Kalau untuk pelajaran lain dia bisa, cuma saya pengen juga dengan masuk dengan mesin kecerdasannya tersebut, gimana sih pendekatannya dengan anak feeling gitu, biar dia bisa dengan kelemahannya tersebut dia bisa eh, tetap bisa dia menghafal Al-Quran gitu. Memang kalau fokusan kita adalah menghafal Al-Quran, anak feeling pasti dikatakan lemah, Bu. Karena bukan hafalan gaya belajarnya. Nah, tapi yang pertama mungkin persiapannya supaya dia mood menghafal Al-Quran, pastikan moodnya bagus. Misalkan dia mau apa, diturutin dulu. Untuk menjaga moodnya, karena feeling itu semuanya tergantung dengan mood, apalagi ini masih usia 7 tahun. Dia masih belajar mengelola emosi. Mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita nih yang dewasa yang ngarahin. Pastikan moodnya bagus. Jadi dijaga banget Bu ya moodnya. Meskipun mungkin kelihatannya kesal kita sebagai orang tua, cuman agak ditahan demi dia mau belajar gitu. Jadi pastikan moodnya bagus. Apa yang dia mau, diturutin aja dulu, selagi itu nggak yang berlebihan. Mungkin dia mau ngobrol,
temenin dulu ngobrolnya. Yang pasti moodnya bagus. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa menambah hafalannya? Fokusannya jangan menghafal tadi, Bu. Tapi kasih dia mungkin pemahaman ayat atau surah yang mau dihafal itu bercerita tentang apa. Jadi supaya dapat feel-nya. Nah, contohnya misalkan surah Maryam, ini misal ya Bu ya, surah Maryam. Di surah itu kan bercerita tentang bagaimana kesolehannya Maryam gitu. Jadi supaya dia tahu nih, oh ini tuh ternyata surah ini cerita tentang ini ya gitu. Jadi dia terbayang tuh Bu sosok dari surah itu gitu. Nah, ketika dia sudah terbayang itu, mudah-mudahan eh, apa ya enak gitu hafalnya. Dan kemudian metode menghafalnya jangan hafalan mentok hafalan yang dihafal gitu kayak gaya anak thinking, jangan. Tapi bisa juga mungkin dia dengerin murotal dari MP3 dari YouTube karena memaksimalkan fungsi pendengaran. Karena kan gaya belajarnya tipe feeling ini dengar. Nah, jadi nggak cuman melihat dari Al-Quran langsung, tapi dibarengin dengan mungkin tambah-tambahan dari video YouTube yang dia juga memaksimalkan fungsi pendengarannya. Mungkin gitu ya, Bu ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nikmatul ya pertanyaannya dan juga Kak Debbie yang sudah menanggapi. Mungkin kalau Mira tambahan sedikit, apalagi ada anaknya yang intuiting ya Kak Debbie ya. Jadi mungkin agak gatel menanggapi yang intuiting ini ya, yang satu Kak Debbie. Nah, untuk abangnya yang intuiting, kenapa muncul perilaku usilnya? Nah, itu bisa jadi dikarenakan tidak tersalurkan ide ataupun kreativitasnya. Nah, jadi ketika dia mau melakukan sesuatu itu terhambat. Ketika dia mau mengeksplor mungkin terhambat. Nah, jadi alhasil usilnya kreativitasnya itu terhambat. Jadi dia mengusililah orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu terganggu, terutama feeling ya, Bu Nikmatul ya. Apalagi dia pengennya mungkin lagi me time, lagi nonton, lagi pengen sendiri gitu, atau ada hal lain, lagi enak nih moodnya, tiba-tiba datang si abang usil, moodnya jadi nggak enak. Nah itu lebih baik abangnya itu dikondisikan dulu sih daripada feelingnya. Walaupun kita tahu feeling ini memang harus kita jaga ya moodnya, tapi dampak negatifnya intuiting kalau misalkan kreativitasnya tidak tersalurkan dia bisa jadi usil. Nah, itu aja sih kayaknya Kak Debbie. Terima kasih terima kasih Kak Debbie tanggapannya. Mira lanjut lagi ya ke Bu Zia yang sudah raise hand. Silakan Bu Zia. Silakan Bu Zia, apakah mau bertanya? Iya, terima kasih Kak Mira dan Kak Debbie. Izin tidak open cam karena ada kondisi tertentu. Ya, Kak, nggak apa-apa. Pertanyaannya, karena saya ini kan MK-nya feeling introvert, Kak Debbie. Pertanyaan saya itu terkait dengan yang pertama tuh insecurity dari FI gitu. Uh, Cara atau alternatif begitu ketika orang-orang FI ini yang sangat feel dan mungkin kalau dibahasakan mudah baper ya kalau orang-orang feeling itu untuk mengatasi insecurity-nya orang feeling terutama feeling introvert gitu kira-kira gimana ya Kak tuh kemudian yang kedua itu Kak Zia suaranya hilang-hilang, Kak. Iya, benar. Suaranya putus-putus nih Kak Zia. kedua kalau feeling introvert yang saya rasakan juga ya maksudnya yang saya alami terkait dengan mudah untuk nggak enakan gitu ke orang lain. Nah, untuk hal-hal tersebut tuh kita gimana ya cara untuk menyuarakan atau menghilangkan sedikit demi sedikit rasa nggak enakan ke orang lain atau menolak sesuatu yang kita pikir itu sebenarnya kita tidak harus memenuhi hal tersebut, tapi karena rasa dominan dari tidak enaknya itu kadang-kadang itu merugikan diri sendiri begitu Kak. Kira-kira ada tips and trick nggak untuk mengubah sedikit demi sedikit rasa nggak enakan ke orang
orang lain itu supaya tidak jadi people pleaser gitu. Kemudian keberanian Oke. yang apa yang harus bisa dilakukan orang-orang lain gitu kan. Oke, baik. Ya, Terima. Oke. ya terima kasih Kak Mira, Kak Bibi. Oke, baik. Terima kasih Bu Zia pertanyaannya. Kita dengar sama-sama ya Bu Zia tanggapan dari Kak Debi. Silakan Kak Debi tanggapannya. Kak Zia, kalau boleh tahu usianya berapa sekarang? Usianya 30 tahun, Kak. 30, di kakak ya. eh Sebenarnya pertanyaan kakak ini ya sama-sama gitu. Yang pertama, bagaimana menghilangkan insecurity. Memang pada dasarnya tipe-tipe feeling ini tuh eh, terlalu sibuk sama perasaannya sendiri. Itu yang buat dia selalu merasa insecure, ya kan? Kadang-kadang saya juga merasa kayak gitu, Kak. Sama. Karena sama-sama FI kita ya. Nah, jadi gimana tipsnya supaya nggak insecure lagi? Kalau menurut saya, kalau untuk tidak insecure lagi mungkin bisa diminimalisir ya, Kak. Bisa diminimalisir dengan apa? Dengan melihat-lihat lagi kemampuan diri. Nah, kalau saya mungkin tipsnya, kalau saya pribadi ya, bisa, mungkin kakak bisa tulis kelebihan dan kekurangan diri. Nah, atau bisa lihat di sertifikat Stephen, atau buka-buka lagi tuh video-video YouTube tentang feeling introvert khususnya, biar mencat diri kita juga, oh bahwa aku ternyata kemampuanku ada loh di sini ya, gitu. Kok aku merasa insecure gitu. Sekarang yang kita insecure ini apa, Kak? Kalau yang kita lihat adalah dia dengan tipe yang lain, dengan kepribadian lain, dengan potensi yang berbeda sama kita, harusnya sih enggak ya, karena setiap kita kan udah Allah kasih kelebihan masing-masing nih. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, ketika kita punya insecurity yang berlebihan, kita harus bisa ngomong ke diri sendiri. Biasanya feeling introvert ini paling jago untuk ngobrol sama diri sendiri. Kok saya bilangnya ngobrol sama diri sendiri ya? Jadi kayak ada seseorang yang saya ajak ngobrol dalam diri saya tuh bilang, apa sih yang diinsecurein gitu? Allah udah kasih kelebihan dengan sehebat ini gitu loh, kecerdasan emosi yang sekeren ini gitu. Jadi apalagi yang harus diinsecurekan? Atau memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi fokus aja Kak Zia, mengoptimalkan potensi feeling introvertnya gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Kak. Mungkin akan up and down karena moodinya feeling itu kuat banget, tapi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ada fasenya kita mungkin nggak mood, it's okay, tapi ingetin diri jangan lama-lama, harus bangkit lagi, harus gerak lagi. Nanti kalau kelamaan jadi mager. Ya, itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kedua apa ya, Kak? Tadi yang kedua, gimana caranya biar nggak jadi people pleasure, Kak Debi? Karena kan mungkin, Oh. iya, karena mungkin kalau dengan orang lain itu lebih, apa ya, karena nggak enakan, perasaan nggak enakan itu jadi tergerak untuk mungkin mengikuti. Nah, jadi bisa jadi merugikan diri sendiri pada akhirnya gitu pertanyaannya Kak Debi. Nah, gimana cara Eh, mengatasinya? Ya, gimana cara mengatasinya untuk tidak people pleaser? Jadi harus pandai-pandai ngontrol diri juga, Kak. Kita lihat sebenarnya yang mau kita ikuti ini ada manfaatnya nggak buat kita gitu. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Karena memang saya juga paham ya gimana Kak Zia gitu kan berjuangnya untuk melawan mood dan perasaannya yang mudah banget naik turun gitu. Jadi untuk dibilang menghilangkan nggak bisa juga ya Kak ya, tapi mungkin bisa ditutupin gitu ataupun dikurangin lah gitu kan. Berani ngomong aja Kak, nggak apa-apa, berani ngomong. Kalau mungkin kita nggak selalu bisa ngikutin maunya orang. Jadi eh, sedikit lebih memberanikan diri coba. Mungkin itu sih kalau tips dari saya, eh, karena berani ngomong, akhirnya apa ya, kita jadi nggak terlalu, akhirnya gini, karena kan gini, feeling ini kan nggak enak kan diiyain aja tuh, semua diiyain karena nggak enak kan, takutnya nggak ditemenin lagi, takutnya nanti dibilang sombong atau apa, itu kan hanya asumsi-asumsi pikiran kita.
tentang orang lain yang belum tentu benar, ya kan? Karena terlalu berisik isi kepala kita tentang itu, tentang asumsi-asumsi orang. Jadi coba sekali beranikan diri dan yakinin diri sendiri bahwa nggak apa-apa nolak. Jadi itu. Nah, yang ketiga tadi, eh apa tadi yang ketiga, Kak? Nggak dengar suara Kak Mir. Di sini nggak ada suaranya Kak Mir. Emang ada ya? Masih nggak ada. Mana ya? Oh iya, maaf Kak, jaringannya ini. Oke, sudah Oh, iya. suara Mira? Ah iya, ya, udah ada. Ah, Oke. dengar. Oke, nah yang ketiga tadi pertanyaannya bagaimana cara memberanikan diri ya, Bu Zia ya. Iya, iya Kak. Oke, silakan Memberanikan Kak. diri, eh memberanikan diri dalam hal apa ini Kak? Ya itu tadi, supaya tidak berani menolak begitu. Keberanian untuk mengatakan tidak begitu. Karena kan seperti yang Kak Debbie bilang tadi, em, kalau nanti kita tolak, gimana ya? Karena kan feeling ini sangat menjaga perasaan orang lain, kemudian menjaga pertemanan juga, begitu sangat dijaga gitu di Eh, orang-orang feeling iya. gitu. Dengan speak up, belajar aja ngomong dengan memaksimalkan potensi komunikasinya. Karena kan F ini jagonya di komunikasi ya Kak, komunikasi persuasif terutama. Jadi dilatih aja itu. Kalau saya pribadi sih, yang dulunya nggak enakan banget sampai akhirnya bisa berani untuk lebih bodo amat saya bilang ya. Memang saya beranikan diri sih gitu. Jadi yang takut kehilangan temen, takut apa, ya udah nggak apa-apa. Nanti teman ada lagi. Selagi kita itu humble dan selagi kita menyenangkan, mudah-mudahan temennya banyak. Jadi supaya berani tadi, mungkin bisa latihan ngomong kali ya. Bisa dengan itu. Oke, kira-kira gimana Bu Zia sudah Kak Zia, Iya, udah lagi iya. Terima kasih banyak Kak Debbie, masukannya juga jawabannya. Makasih juga Kak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Zia pertanyaannya dan juga Kak Debi ya yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini Mira lanjut ke chat ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya masuk pertanyaan pertama dari Ibu Emma. Mira bantu bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Emma dari Medan, mesin kecerdasannya insting. Nah, anak saya feeling introvert, usianya 7 tahun, Kak. Apakah anak bisa mandiri, Kak? Nah, kebetulan anaknya feeling introvert ini perempuan usianya 7 tahun, Kak Debi. Silakan, Kak Debi, tanggapannya. eh, bisa sekali ya Bu jawabannya. Meskipun anak feelingnya itu di labeling kita bilang manja karena apa harus temenin, tapi apakah dia bisa mandiri? Jawabannya bisa. Gitu. Jadi kalau tanya apakah bisa, ya jawabannya bisa. Kenapa? Dengan apa cara bisa memandirikannya? Dengan memfasilitasi kebutuhan, dengan menemani. Nah, nanti suatu hari kemandiriannya tadi akan muncul, gitu. Yang biasanya apa harus temenin, dia nanti akan pengertian gitu, Bu Emma, akan pengertian dengan sendirinya gitu, karena kebutuhan teki cintanya tadi, kebutuhan untuk diperhatiin dan lain-lainnya itu udah kita penuhi. Nah, ketika itu sudah kita penuhi, tangki cinta sudah kita penuhi dengan bahasa cintanya, feeling tentunya, maka nanti seiring berjalannya waktu, kalian yang masih 7 tahun, mungkin belum terlihat gitu. Jadi agak sedikit banyak bersabar sebagai ibu insting ya, yang superior nih untuk anak feelingnya gitu. Jadi untuk lebih bersabar ya Bu untuk prosesnya, tapi yakin nanti seiring berjalannya waktu anak feelingnya bisa mandiri dengan pengertian tadi dia, pengertian sama orang tuanya. Nah, itu.
Bener banget. Nah, jadi kalau misalkan anak feelingnya udah terpenuhi ya Kak Debbie, fasilitas cintanya atau tangki cintanya sudah terpenuhi dari rumah. Nah, insya Allah dia di luar rumah, walaupun tidak berdampingan atau tidak bersama dengan orang tuanya, dia tetap akan menjadi anak yang mandiri. Yang penting Iya, kata kuncinya adalah penuhi tangki cintanya dari rumah iya ya Kak benar-benar. Debbie. Iya, benar-benar. Nah, jadi Iya. Nah, jadi mungkin dalam kacamata kita nggak bisa melihat anak feeling ini mandiri ketika di rumah ya Kak Debbie ya. Karena dia akan terus minta untuk dipenuhi tangki cintanya, minta Iya. difasilitasi kebutuhan cintanya, minta dilayani. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua yang punya anak feeling ya Kak Debbie untuk memenuhi semua itu. Nah, jadi melihat kemandiriannya itu dari luar rumah ya Kak Debbie. Ketika kita Iya, tahu, oh benar. ternyata anak kita sudah bisa makan sendiri di luar rumah, padahal di rumah masih kita suapin. Oh ternyata anak saya ketika les renang di luar, dia sudah bisa mandi sendiri, padahal di rumah masih terkadang minta ditemenin. Nah, seperti itu Bu Emma. Nah, jadi mungkin kita bisa merubah mindset ya. Kalau mungkin dalam kacamata kita, dia harus sudah bisa mandiri di dalam rumah. Nah, Iya. tapi kita menanamkan mindset mandirinya anak feeling ketika fasilitas cintanya di rumah terpenuhi, dia akan mandiri di luar rumah. Begitu. Terima kasih Kak Debbie tanggapannya dan juga Bu Emma tentunya yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Wahyuni Nasution. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum, anak saya perempuan, umurnya 6 tahun, mesin kecerdasannya feeling introvert. Nah, wah, kayaknya banyak yang feeling introvert malam ini ya, Kak Debbie ya. Ya, Langsung, ini kayak ngomongin diri sendiri nih Kak jadinya. bener. Nah, pertanyaannya gimana cara supaya anak saya tertarik untuk belajar? Wah, pertanyaan yang menarik. Silahkan, Kak Debbie tanggapannya. Ibu Wahyuni, mesin kecerdasan apa? Ibu udah tes Stephen belum ya? Kira-kira Ibu Wahyuni bisa menanggapi sudah tes Stephen atau belum nih? Iya, Kalau anaknya feeling introvert ya. tes Kalau introvert. Kalau Bu Wahyuni kira-kira sudah tes Stephen atau belum? Mungkin boleh tanggapannya. Atau mungkin kayaknya kita jawab secara umumnya feeling aja Oke, dulu ya Kak boleh. Debbie. Iya, Sambil menunggu respon dari Bu Wahyuni. iya, oke Kak. Gimana cara supaya anak saya tertarik untuk belajar? Ditemenin, Bu. Ditemenin. Dengan ditemenin, ada temen yang ngobrol, mudah-mudahan dia tertarik sama belajar. Nah, dan kasih tahu juga sebenarnya belajar itu untuk apa, gitu. Belajar apa dulu nih? Misalkan dia belajar membaca, untuk apa? Biar bisa untuk apa gitu belajar membaca gitu? Karena masih 6 tahun ya, masih di bawah 7 tahun. Untuk bisa belajar banget itu mungkin masih mut-mutan, jadi ditemenin. Kalau dari saya sih itu, ditemenin aja belajarnya, diarahin sambil ngobrol tentunya, sambil cerita-cerita, itu nanti lama-lama dia tertarik, Bu. Bener banget. Nah, jadi sebenarnya gampang banget untuk memenuhi cara anak feeling belajar ya, Kak Debbie. Mungkin orang tua yang masih bingung, aduh gimana nih anak saya feeling, saya harus masuk, harus mulainya dari mana, pintunya dari mana, sedangkan dia harus kita jaga moodnya segala segala banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan belajar anak feeling itu cuman satu, cuman figur aja ya Kak Debbie. Iya, ya kadang kan kalau orang tuanya ini bukan tipe feeling ya Kak Mir, melihat anak feeling ini kan memang ya kalau bisa dibilang agak nguji Manja. kesabaran lah memang. Manja-manjanya, mengkek-mengkeknya, belum lagi nanti dramanya banyak kan gitu ya kan. Apalagi orang tuanya mungkin yang model satset, yang rajin tuh ya emang nguras energi gitu kan. Tapi kalau mungkin mau lebih bersabar ya mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sesuai. Benar. Nah, jadi kebutuhannya hanya figur. Contohnya misalkan orang tua sudah tahu bahwasanya anaknya feeling. Kalau cinta, kedekatan antara orang tua dengan anak sudah terpenuhi, anak sudah merasa enjoy, sudah merasa klik banget belajar sama orang tuanya, baik itu dengan ayahnya atau dengan ibunya. Nah, pelajaran apapun yang diberikan oleh orang tuanya itu pasti akan masuk
Nah, termasuk juga dengan pengajar nih Bu Wahyuni. Jadi kalau dia juga punya guru les private yang terkadang mungkin apalagi anaknya feeling introvert ya Kak Debbie, banyak Ya. ceritanya dulu nih di awal kayaknya ya. Iya. Storytellingnya dulu nih sebelum belajar. Nah, kalau misalkan orang tua atau guru les private-nya itu dengerin dulu dia cerita, dia storytelling, baru kita lanjut belajar. Nah, itu adalah hal yang mungkin sangat dia butuhkan. Nah, jadi belajarnya pun enak, belajarnya pun dia gampang atau lebih enak dia dapat pelajaran tersebut. Jadi kita suruh apa aja, belajar apa aja, dia masuk. Yang penting kebutuhannya itu dia terpenuhi dulu nomor satu. Nah, biasanya memang anak feeling itu rata-rata storytelling dulu ya Kak Debbie sebelum Iya, belajar benar. ya. Iya, ngobrol harus cerita dulu yang penting. Bener. Nah, ini Jangan tiba-tiba kayaknya disuruh belajar. bener, ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan tadi Ibu, siapa tadi pertanyaan pertama ya Kak Debbie ya, yang Oh, tentang nikmah ya, nikmatul. iya Nikmat. bener, yang tentang menghafal Al-Quran ya Kak Debbie ya. Ya. Nah, jadi mungkin Mm-mm. selain mendengarkan MP3 murotal dari Quran karena cara belajarnya feeling dengan auditori ya Kak Debbie, mungkin bisa Mm. jadi dia juga butuh figur figur orang tua ataupun guru yang bisa membimbing dia menghafal Al-Quran yang pastinya dia klik banget dengan figur tersebut. Dia sudah cinta banget dengan guru tersebut. Karena guru tersebut mungkin menerima cerita dia, guru tersebut mendengarkan dia. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin sangat dibutuhkan untuk anak-anak feeling. Oke. Oke, kira-kira ada tambahan lagi, Kak Debbie? Udah itu aja. Oke, baik terima kasih Kak Debbie tanggapannya dan juga Bu Wahyuni ya tentunya yang sudah bertanya. Nah, ini di sini sudah ada Ibu Patricia nih yang sudah raise hand, silakan Ibu Patricia. Pertanyaannya silakan diajukan. Mungkin Mira reminder terlebih dahulu ya untuk Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin kita maksimalkan atau kita batasi 2 pertanyaan ya untuk Bapak Ibu karena mengingat waktu kita juga lumayan terbatas nih. Jadi supaya peserta yang lain juga dapat kesempatan untuk bertanya, jadi kami memberi kesempatan Bapak Ibu bertanya maksimal 2 pertanyaan. Baik, silahkan Bu Patricia untuk pertanyaannya. Selamat malam, Mbak. Saya Patricia dari Luwu. Selamat malam, Bu Patricia. Ya, Mbak, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Gak apa-apa, Ibu. Iya, Mbak. Saya punya MK feeling introvert, Mbak. Ya. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, kan saya kerja di sini kan, Mbak. Mm-mm. Lalu saya saat saya kerja gitu, saya sering contoh melakukan sesuatu hal dan sering berpikir kan, Mbak, apakah hal tersebut yang saya lakukan itu salah atau tidak gitu, Mbak. Jadi kayak rada-rada takut gitu, Mbak, punya perasaan yang timbul seperti itu. Terus bagaimana cara menghilangkan perasaan atau opini kita terkait hal tersebut, Mbak? Terus yang kedua, saya di sini kan merantau pasti kan banyak teman-teman kan, Mbak. Jadi kayak saya satu waktu itu pingin kayak main sama teman gitu kan, Mbak, berkunjung ke rumahnya misalnya. Terus tiba-tiba kayak ada timbul rasa malas gitu, Mbak. Jadi bagaimana supaya kita kayak mudah bergaul dengan orang, Mbak, gitu. Apakah itu faktor dari mungkin kita di sini belum mendapatkan teman ataupun sahabat yang betul-betul klop, makanya kita jadi malas bergaul gitu, Mbak. Jadi gimana ya, Mbak, supaya mencegah hal tersebut gitu, Mbak. Kadang kan satu sisi juga pingin rasanya gitu, kayak bergaul sama teman gitu, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, Eh, baik. Terima kasih eh, Bu Patricia ya, pertanyaannya. Silahkan Kak Debbie ditanggapi. ya. Kak Patricia, kakak ya saya panggilnya. Kalau boleh tahu saya Iya, berapa kakak? baru 23 tahun, Mbak. Oke, masih 23 tahun. Iya, Mbak. Eh, yang pertama tadi gimana caranya untuk apa gimana tadi Kak Mir? Wah, Bagaimana caranya? Gimana tadi ya Bu Patricia ya? Karena iya.
Kepanjangan jadi lupa nih pertanyaan. Iya. Jadi gini Mbak, kita melakukan sesuatu pekerjaan gitu kan Mbak. Mhm. Terus setelah kita lakukan, kita sering timbul di pikiran yang kita lakukan itu benar atau enggak ya gitu Mbak. Jadi gimana supaya menghilangkan perasaan seperti itu Mbak gitu. Terus Contohnya kayak apa ada itu, Kak? sesuatu hal, contoh kan saya kerja nih di bidang sekretaris kan Mbak. Nah, contohnya kita ngasih berkas gitu, terus kayak menurut kita ada salah ngomong gitu Mbak. Jadi kayak kepikiran gitu terus-terusan Mbak. Padahal kan itu nggak penting gitu ya kan Mbak. Kalau udah berlalu ya biar berlalu gitu. Gimana supaya menghilangkan sifat seperti itu ya Mbak? Mungkin bisa dilakukan dengan refleksi diri kali ya, Kak. eh apa gimana ya? Karena film ini karena dominasinya perasaannya ya dominan ya. Kadang-kadang tuh memang hobinya tuh overthinking gitu. Ih, ini gimana ya? Aku salah nggak ya? Ini bener nggak ya? Gitu. Apalagi lihat ekspresi lawan bicara kita yang raut wajahnya tuh mungkin buat kita nggak asik gitu, nggak enak gitu. Jadi perasaannya, ih salah nih kayaknya nih, dia ekspresinya kayak gini. Padahal mungkin bisa jadi memang dia ekspresinya begitu atau mungkin dia lagi ada masalah lain bukan sama kita gitu. Jadi mungkin bisa refleksi diri kayak tadi saya bilang, kalau saya mungkin lebih ngomong ke diri sendiri kayak ah nggak apa-apa lah, toh juga yang saya bilang tuh juga bukan hal yang nggak beretitut gitu. Nah selagi itu bukan hal-hal yang tidak beretitut yang melanggar kode etik kerja misalkan gitu kan, yang masih di tahap wajar, nggak apa-apa. Jadi sering-sering aja ngobrol diri. Kalau saya sih gitu. Tuh. Nah, kemudian yang kedua tadi Kak Patricia mau main ke rumah teman tapi tiba-tiba mager gitu kan. Ya udah ger aja Kak. Jangan diturutin magernya. Karena feeling tuh gitu tuh memang tuh cepet banget moodnya untuk iya ke sana nih gitu. Tapi seketika bisa tiba-tiba berubah tuh mager gitu. Jadi jangan diturutin moodnya, ger aja gitu. Sebenarnya mungkin bukan nggak ada temen ya, karena kita yang nggak mau keluar untuk cari teman aja. Karena sebenarnya feeling itu sangat mudah berbaur, sangat mudah bersosial, ketemu orang baru tuh cepet banget akrabnya gitu. Apalagi orang-orang yang menurut dia tuh yang humble, yang tutur katanya lemah lembut, yang beretitude itu orang feeling tuh mudah banget itu untuk berteman. Jadi keluar aja, bergerak aja, jalan aja dulu. Nanti moodnya jalan sendiri kok, Kak. Bisa dicoba besok ya. Kalau tiba-tiba Ya, mau Mbak. main keluar terus mager, mager banget rasanya kan. Coba aja keluar. Pergi aja ke rumah temennya itu. Nanti moodnya bagus kok. Itu Oke, kan Mbak. hanya di awal aja itu, Kak. Siap, Mbak. Oke. Terima kasih Ah, banyak ya, Mbak, Oke, sarannya. semoga membantu. Semangat ya, Ya, Kak. Mbak. Siap, Mbak. Terima Oke, kasih. baik. Ya, Terima sama-sama. kasih sekali lagi ya Bu Patricia yang sudah bertanya dan juga Kak Debbie tentunya yang sudah menanggapi tentang feeling ya malam hari ini. Banyak feeling introvert kayaknya ya Kak Debbie ya yang kayaknya sambil bertanya sambil curhat nih ya. Iya, sambil Nah, ya ngomongin diri sendiri lah, Kak. curcol sedikit ya Kak Devi ya. Nah, apalagi feeling introvert nih. Dan kalau tentang di pikiran udah berlalu pun masih dipikirin, kadang itu terkadang jadi penyakit juga ya Kak Devi ya Ya, sama feeling benar. ya. Nah, itu yang jadi pikiran akhirnya overthinking, akhirnya nggak selesai-selesai deh tuh masalah hatinya, tertanam terus di hati. Nah, kalau itu seperti yang Kak Debbie sampaikan tadi, banyak-banyak refleksi diri ya Kak Debbie. Nah, apalagi kalau untuk tentang pertemanan, eh, apakah bisa jadi karena temannya kurang klop atau tidak? Itu kayaknya cuman Bu Patricia aja yang tahu ya. Karena untuk kita Iya. memilih, karena untuk kita memilih teman, ini kayaknya temen nih cocok banget nih sama aku, ini kayaknya kurang cocok deh sama aku. Nah, itu kayaknya tergantung diri kita pribadi ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memilih teman, apakah ini memang cocok banget, akrab banget, ya kita berteman. Kalau tidak ya mungkin agak direnggangkan sedikit. Nah itu tergantung kepribadian kita lagi masing-masing bagaimana menyikapinya. Oke, terima kasih Kak Debbie sekali lagi tanggapannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya.
Ini dari Ibu Nisa, pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Kak, anak saya umurnya 7 tahun, feeling introvert, wah feeling introvert lagi nih Kak Debi. Apa memang anaknya pemalu juga ya, kalau di sekolah itu malu buat main sama teman-temannya, terus jajan ke kantin sekolah juga malu. Oke, baik. Kira-kira ini anaknya apakah cewek, apakah cowok, Bu Anissa, ataukah CWK ya anaknya ya? Soalnya belum ada tanggapannya nih jenis kelaminnya. Oke, mungkin kita tanggapi cowok. Oke, baik. Silahkan Kak Dewi tanggapannya. Eh, Anaknya 7 tahun pemalu. Memang di awal-awal ketika bersosial, terutama ya Ibu Nisa, anak feeling itu agak pemalu. Tapi biasanya akan jadi percaya diri kalau di rumah itu diperbanyak pujian. Kalau kita sering puji, jadi faktor malunya ini banyak sebenarnya. Salah satunya tadi eh, apa ya, kurang dapat pujian bisa jadi, ya kan, karena tangki cinta pujiannya tadi mungkin kurang gitu, jadi yang buat dia akhirnya malu untuk ngapa-ngapain. Nah, mungkin malunya hanya karena sendiri ya di awal, tapi nanti kalau udah bergeng, sudah temannya banyak, tapi nggak malu lagi. Jadi karena ini mungkin secara umum ya, kalau saya boleh saran, sering-sering dipuji gitu. Perbuatan baiknya, perilaku-perilaku baiknya, penampilannya. Mungkin dia malu dengan dirinya atau gimana gitu, karena juga masih 7 tahun juga, masih ya anak-anak, atau mungkin malunya ini bisa jadi ada cewek-cewek di sekolahnya Bu. Mulai ada ketawa-tawa kayak gitu bisa jadi juga, ya kan. Jadi mungkin itulah Bu. Sering dipuji aja supaya meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Banyak diobrol di rumah. Ditanya juga, kadang apa ya? Bisa ditanya juga kenapa dia malu gitu. Kan kita nggak tahu sebab malunya apa gitu. Mungkin dia nggak cerita karena kita nggak tanya. Coba ditanya, kenapa tadi di sekolah itu nggak berani ini, nggak berani itu, gitu. Nanti kan dia cerita. Nah, dari dia cerita itu kita kan jadi tahu apa sebabnya dan bisa mencari solusinya gitu. Mungkin itu Ibu Nisa. Iya, benar banget nih Bu Nisa apa yang Kak Debi sampaikan ya. Jadi bisa jadi pengaruh salah satu faktornya itu karena kurangnya pujian yang datangnya dari rumah ya Kak Debi, membuat akhirnya dia di luar lingkungan rumah itu menjadi tidak percaya diri karena bisa jadi ketika dia mau melakukan sesuatu atau mau keluar pun akhirnya dia malu, takut gitu ya, takut dikira salah atau eh, karena tidak adanya pujian itu dari rumah. Jadi hal-hal kecil, sekecil apapun di rumah, kalau bisa yang dilakukan feeling itu semua dipuji. Dan pujinya itu kalau bisa lebay ya, Kak Debi ya. Iya, Tapi mungkin bener. karena ini cowok, mungkin walaupun dia lebay, tapi nggak akan selebay dengan jenis kelamin perempuan ya, Kak Debi. Nah, jadi memang benar banget yang dibilang Kak Debi. Kalau pujian dari rumah itu untuk anak piling tidak ada, nah bisa jadi faktornya di luar lingkungan rumah dia menjadi pemalu, takut, tidak percaya diri. Nah, itu bisa jadi faktor utama ya Bapak Ibu. Dan em, oke, ini ada direct message ya Kamir. Oke. Oke, begitu ya Bu Nisa ya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan kalau misalkan tentunya untuk anaknya yang feeling tidak, kalau dia tidak mau cerita duluan, ibunya yang cerita duluan ya Kak Debi ya, untuk membuka percakapan. Nah, jadi biar anak feelingnya ini bisa cerita lebih banyak lagi. Oke, begitu kira-kira. Terima kasih Kak Debi tanggapannya dan juga Bu Nisa yang sudah Bisa-bisa. menanggapi. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ai. Pertanyaannya, Mbak izin bertanya ya, anak saya feeling extrovert. Wah, ini akhirnya ada feeling extrovert ya, Kak Debi. Umur 6 dan 8 tahun. Oke, berarti ini anaknya dua ya, Ibu Ai ya. Ya, dua. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak piling yang kadang baper jika kebutuhan sosialnya kurang ditanggapi sesuai kemauan mereka oleh orang-orang di sekitarnya, misalnya teman atau jika orang tua sedang sibuk. Oke, baik. Silahkan Kak Debi tanggapannya. Mengatasi anak-anak piring karena bapernya khususnya kurang tanggap. Ya, kalau dari saya sih kurangin kesibukannya dan ditanggapi anak pilingnya, Bu. Ya gitu, karena
ini 6 dan 8 tahun gitu. Mereka punya kebutuhan yang sama. Mungkin disebut kadar bapernya itu eh begini, ada feeling yang kadang baper jika. Nah, mungkin disebut baper karena punya dua anak feeling dengan usia yang nggak jauh beda. Mereka punya kebutuhan yang sama, jadi punya daya saing yang lebih besar kalau menurut saya karena sama-sama feeling nih. Nah, jadi terlihat baper ketika mungkin secara nggak sadar orang tua kelihatan lebih perhatian sama yang adiknya 6 tahun. Kakaknya cemburu, baper. Nanti kakaknya apa ya? Nampaknya di mata adiknya lebih diperhatikan, makanya kakaknya baper. Jadi untuk meminimalisir ini, gimana ya ngurangin kadar bapernya orang feeling, anak-anak feeling memang ya dominasinya di situ gitu, di kebaperannya memang karena dominasi di perasaan tadi mungkin bisa dikelola aja kali Bu. Nah, bisa kita kasih tahu gitu, mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang mungkin bisa diturutin, mana yang enggak. Mungkin lebih dikasih pengertian aja kali Bu. Kalau saya gitu. Karena kalau mau dikurangin kebaperannya, eh khawatirnya dia akan jadi apatis, jadi nggak pedulian sama orang gitu. Tapi eh, tinggal dikasih tahu, dikasih pengertian aja. Misalkan orang tua sedang sibuk, bentar ya nak, mama lagi sibuk, nanti setelah ini mama temenin. Misalkan gitu, mungkin bisa kayak gitu Bu. Oke, nah ini ditanggapi lagi nih sama Bu Ai. Oh ya, Kak Debi, kadang di sekolah kan teman-temannya nggak bisa nanggepin sesuai kemauan dia, Kak. Gimana ya memfasilitasi supaya mereka lebih enjoy gitu, maksudnya dengan dinamika relationship di sekolah. Wah, ini jadi lebih banyak permasalahannya kalau keluar lingkungan sosial ya, Kak Debi ya, karena kita mungkin nggak bisa menanggapi bagaimana orang harus menanggapi kita ya, Kak Debi. Oke, kira-kira Kak Debi ada tambahan jadi tanggapannya? di sekolah kan teman-temannya nggak bisa nanggepin sesuai kemauan dia. Gimana tuh supaya mereka lebih enjoy? eh Berarti kalau secara nggak langsung ini kayak apa ya? Kayak cari perhatian ya? Kayak cari perhatian gitu. Kayak mau menang sendiri di rumah, di sekolah, ya kan? Kebutuhannya tuh harus diturutin sama teman-temannya kan gitu. Eh Ibu Ai, kalau boleh tahu, Ibu udah tes Stephen belum? Bener, kayaknya ini pengaruh banget ya Kak Debi ya. Iya. Karena kebetulan eh anaknya dua-dua feeling juga ya Kak iya, Debi. saya Saya insting. insting Ah, Kak, wah oke. superior nih. Oke, Iya. silahkan Kak Debi. Dua-duanya anaknya feeling, punya kebutuhan yang sama, bersaing apa ya, memperebutkan perhatian yang sama dari ibu feelingnya. Yang modelannya satset, yang mungkin melihat anak feeling ini terlalu apa ya? Kalau saya bilang mungkin terlalu menye-menye di mata ibu feeling, mungkin ya Bu. Nah, Ibu jadi insting ya Kak Debi. oh iya ibu insting, sorry, ibu instingnya. Nah, jadi mungkin dia tuh mencari itu di luar karena di rumah nggak dapet. Jadi bisa dipenuhi dulu Bu. Jadi lebih bersabar lah dengan prosesnya anak feeling yang dua ini. Mungkin itu. Bener, karena kebetulan ini anaknya dua-dua feeling, sama-sama Iya, ingin mendapatkan posisi cinta, jadi bersaing ya Kak Debi ya iya di bersaing. dalam rumah ya. Nah, tapi Mira setuju banget dengan apa yang Kak Debi sampaikan nih Bu Ai. Jadi sebenarnya eh, patokannya atau pilarnya itu ada di orang tua sih. Nah, jadi memang sebenarnya ibunya dulu nih yang harus diberhentikan kesibukannya sejenak, sejenak aja ya untuk Ibu Ai memerhatikan anak feelingnya walaupun kalau kita bisa bilang sih perhatian anak feeling kalau bisa 24 jam ya 24 jam kita perhatikan Iya, gitu ya Kak Debi ya. Tapi kita gunakan gaya komunikasinya untuk anak feeling, yaitu bicarakan dengan lembut. mm, Kita iakan dulu di awal, kemudian kita bicarakan dengan lembut. Kalaupun ada hal yang itu tidak setuju dengan apa yang mereka mau gitu. Dengan pendapat kita juga kita tidak setuju gitu. Nah, jadi kita iakan aja dulu, kita iakan aja dulu. Selagi moodnya masih bagus, kita berhenti sejenak kesibukan itu, baru kita komunikasikan lagi tuh dengan anak kita yang feeling. Nah, komunikasikan dengan eye contact, jadi saling tatap mata ya, bukan tatap muka lagi, tapi tatap mata. Nah, kemudian
Kita bicarakan, oh begitu, iya benar. Kadang saya ngerasa anak-anak seperti menyedot perhatian. Terima kasih remindernya, Kak. Baik, sama-sama Bu Ai. Nah, yang penting komunikasinya dengan anak feeling itu sederhana saja. Kalau kita pun tidak setuju atau kita ingin membicarakan suatu hal kepada anak feeling, kita iakan aja dulu apa yang dia bicarakan. Kita hargai semua usaha dan kontribusi dia untuk mau bicara. Karena kenapa? Kalau kita langsung potong di awal, diam dulu deh. Nah, itu nanti bisa jadi seperti apa yang Kak Debbie katakan, dia jadi apatis, takut berbicara, atau dia jadi keras dengan orang lain karena perilaku ibunya kepada diri dia seperti itu. Jadi dia juga melampiaskan ke orang lain atau ke lingkungan sosial juga seperti itu. Nah, jadi kita iakan dulu, baru kita letakkan handphone kita atau kesibukan kita ya, Bu Ai ya. Nah, kemudian kita bicarakan dengan lembut, dengan eye contact dengan anak feeling ini. Eh, Nah, ini kan Mama lagi sibuk. Kita bicarakan hati ke hati. Bagaimana kalau misalkan Mama tidak kerja, kamu tidak bisa sekolah, kita tidak bisa makan. Nah, banyak membicarakan tentang perasaan. Nah, ini sama juga pertanyaan dengan yang pertama tadi nih, tentang yang dipotong uang jajannya ya, karena itu kebetulan juga mau pergi sekolah. Dan kita juga harus menjaga moodnya agar bagus selama 1 harian, berhubung dia juga mau pergi sekolah. Kita kasih aja dulu di awal, jangan kita langsung potong 1000 ya Bapak Ibu, bukan maksud kalau dari pendapat saya sih bukan 1 juta tapi 1000 aja kita potong gitu, itu tidak masalah sih di awal. Jadi kita tetap kasih, nanti ketika dia pulang sekolah baru kita bicarakan dengan baik-baik. Nah ini kan tapi ada konsekuensinya, tetap bicarakan dengan nada yang lemah lembut. Ini kan kita ada konsekuensinya, kalau misalkan kakak sebelumnya memecahkan gelas. Nah, ini harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Uang jajannya mungkin dipotong 1000. Nah, mungkin besok Mama nggak apa-apa ya potong 1000 untuk menggantikan biaya botol ini. Kenapa? Karena Mama juga belinya pakai uang. Uang didapatkannya dari mana? Dari keringat juga. Nah, bicarakan tentang perasaan. Banyak bicara tentang kasihan ke anak feeling ini ya, Kak Debbie ya. Kalau kita banyak bicarakan tentang kasihan, kasihanlah mama, kasihanlah ayah, nah itu makin berempati tuh feeling. Justru itu lebih bagus komunikasi kita terhadap anak feeling. Jadi sebenarnya cukup mudah dan sederhana ya Kak Debbie ya. Tapi mungkin orang tua aja yang terkadang banyak pikiran, jadi memandang sulit sekali untuk menanggapi anak feeling. Padahal cukup dengan hal itu saja kita sudah bisa komunikasi banyak dengan anak feeling. Oke, begitu ya Ibu Ai. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan tentunya terima kasih juga Kak Debbie selaku feeling yang banyak memberikan insight ya untuk Bapak Ibu yang punya anak feeling pada malam hari ini. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Ibu Ibu Emma ya. Tadi Ibu Emma kayaknya udah bertanya ya. Udah, ini apa? Ya, Pertanyaan pertanyaan selanjutnya nih kayak lanjutannya. Kak, nanggapin ya. Iya. Oke. Setiap pagi mood bad banget Kak, apalagi ketemu depan kelas langsung tak mau sekolah bahkan minta pulang. Bagaimana memberi nasihat ke anak feeling introvert ini ya Kak? Kayaknya tadi kita Kalau udah pesan komunikasi ya. ya, ya. Kalau ini mungkin Bu ditanya, ada yang buat dia nggak, ada yang buat dia nggak mood, atau yang buat dia kesel. Mungkin guru kelasnya atau guru di sekolah. Atau yang kedua, mungkin teman-temannya yang buat ya. Jadi dua faktor ini yang kemungkinan besar yang membuat anak feelingnya nggak mau sekolah. Bahkan nggak mau, udah sampai sekolah pun tak pulang gitu. Karena perasaan terganggu. Jadi cari tahu, ditanya dulu anak feelingnya, kenapa? Biasanya permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari manusia, dari orang, dari figur. Kalau nggak teman gurunya gurunya nggak asik atau teman-temannya yang nyakitin perasaannya gitu. Itu yang buat dia akhirnya nggak mau sekolah dan nggak mau ketemu orang itu. Mungkin bisa digali dari situ dulu, Bu Benar Emma. banget. Nah, mungkin muncul lagi nih Kak Debbie pertanyaan dari orang tua, tapi saya udah tanyain dia diem aja, saya udah tanyain dia nggak mau jawab gitu. Wah, itu berarti kurangnya pendekatan bonding ya Kak Debbie ya antara orang tua sama anak. Nah, jadi anak itu akan cerita apa aja Bapak Ibu, apalagi anak feeling ya Kak Debbie ya. Yang terjadi di hari itu semua diceritakan di rumah, diceritakan lagi, di replay lagi tuh kejadiannya.
Nah, jadi pastikan sebelum Bapak Ibu Ditanggap. bertanya, Ini oke, ditanggapin nih, Kak. Banyak jadi awalnya pertanyaan. awalnya karena baru pindah sekolah, Kak, sekolah lama Hmm. itu pulang cepat dan sekolah sekarang lebih lama. Nah, saya bingung nasihat ke anak saya. Mungkin bosan kali Bu, karena sekolahnya lebih lama. Benar. Sejadi. Dan mungkin dia masih ini gimana ya? Mungkin di sekolah yang lama itu dia udah dapet best friend Bu, udah dapet sahabat yang klub. Nah, mungkin ya, ataupun guru yang dia tuh senengin banget. Jadi, ketika dia pindah sekolah, belum bisa move on gitu. Ditambah sekolahnya mungkin lebih lama juga gitu kan. Jadi, eh karena dulu sekolahnya lama, sedangkan sekolahnya, oh iyalah Bu, waktunya jauh banget ya kan. Jauh Udah beda ya, bosen Kak dia di Debbie ya. sekolah. Iya, iya, udah bosen dia. Saya aja kalau sekolah full day gitu pun mungkin bosen juga, Bu. Tapi itu tadi mungkin faktornya karena di sekolah yang lama dia sudah dapat bestie, udah dapat teman deket banget, tiba-tiba harus berpisah sekolah, yang dulu kok di kelas selalu ngobrol bareng, ataupun dia udah dapat guru yang dia seneng banget di kelasnya, tiba-tiba harus berpisah dengan guru itu. Jadi mungkin itu Bu, mungkin itu masih ini, masih proses tahap peralihan lah gitu. Pengenalan lingkungan sekolah baru ya, Kak Debbie ya. Di apa ya? Dilegitimasi aja perasaannya Bu, ditanya. Pertama mungkin bisa ditanya, kenapa nggak mau sekolah? Ada yang buat nggak seneng ya atau gimana? Ditanya. Nah setelah dia ungkapin perasaannya, diakui dulu, kita mengakui bahwa perasaan itu valid, nggak apa-apa, kemudian dikasih pemahaman. Nanti di sekolahnya dapat teman baru, ataupun nanti mungkin kalau bisa sesekali main sama teman lamanya gitu. Jadi, dan juga lakukan pendekatan dengan gurunya, bahwa anak kita ini adalah jawabannya mau pulang sekolah aja sih. Iya, mungkin itu makanya saya bilang, Bu, kemungkinan sekolah yang lama dia udah dapet yang ngeklik, atau yang kedua adalah sekolahnya yang terlalu lama. Mungkin dia bosen. Jadi nggak apa-apa, Bu, di apa ya, di semangatin lah, disemangatin dengan hal yang disukain gitu. Ditemenin dulu kayaknya 1 hari ya, Kak Debbie Iya, ya. nggak apa-apa. Iya. Kayaknya ibunya Penting diperhatian. benar. Nah, ini tanggapan juga nih dari Ibu Unik. Belum dapat besti lagi, kasih jajanan atau bekal lebih biar Iya, bisa dibagi ke teman. Nah, iya jadi benar, biar benar, benar. memancing untuk teman-teman baru Iya, ya, Debbie. kadang kan baru-baru namanya anak baru kan pindahan tuh kan lagi anak feeling ya. Malu-malu gitu kan, ya benar. Jadi dibawain bekal, dibawain jajan lebih, suruh dia berbagi sama temen-temennya. Nanti kan menarik tuh. Kan sifatnya orang F ini bosi ya, kalau soal uang ya. Mau jadi Benar, juragan benar, tuh, supaya menarik perhatian temen-temennya dan nanti temennya banyak. benar. Karena dia bukan tipe, karena orang feeling ibu bukan tipe orang yang sulit bersosial ya. Jadi orang-orang yang mudah bersosial, jadi jangan takut dia nggak punya teman sih. Benar. Nah, ini tanggapannya saya yang gak sabaran untuk temani karena saya ingin, Ya, Bu. memang rata-rata orang tua yang memang apa ya menaklukkan anak feeling ini pasti nggak sabaran lihat anak feelingnya, mungkin yang kayak tadi lah, sama kayak siapa tadi, ibu siapa tadi, insting juga ya sama. Jadi bu, perbanyak sabarnya punya anak feeling, syukuri ini sebagai karunia dari Allah, punya anak feeling yang penuh perhatian dan kasih sayang. Tuh, nanti dia akan cinta banget tuh sama ibunya. Dia akan cerita ke teman-temannya, ke gurunya, oh, mamaku yang nemenin sekolah loh, mamaku yang selalu ada, mamaku yang selalu apa namanya, kalau misalkan dibekelin tadi ya kayak kata Bu Unik ya, mamaku yang selalu buatin bekal gitu. Jadi dia bangga punya sosok mama instingnya. Ya memang dia idolakan banget tuh sebagai seorang Benar. insting itu kan bucin ya. Benar. Nah, kayaknya yang perlu banyak belajar ini ibunya ya yang insting memahami untuk anak feelingnya. Oke, baik. Oke, terima kasih penjelasannya. Emang harus banyak sabar. Benar banget, Bu Emma. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Debbie atas tanggapannya yang cukup menjabarkan tentang feeling ya, yang dapat dipahami banget ya untuk Ibu Insting. Mudah-mudahan dapat tercerahkan ya Bu Emma. Selanjutnya tinggal aksinya aja. Tinggal bagaimana prakteknya untuk anak feelingnya. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari
Ibu Siti. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Siti dari Cikarang. Saya memiliki anak perempuan kelas 6 SD. Si anak cenderung periang, namun kurang bisa komunikasi dengan orang. Ngomong dengan orang tua aja cenderung suaranya pelan dan takut bersuara. Oke. Dan takut Anaknya bersuara feeling keras. kan, Bu ya? Dan Nggak disebut soalnya di sini. benar. Dan anak saya jika saya dampingi belajar, nilai di sekolahnya kecil sekali. Namun saya lepas cara belajarnya, saya bebaskan malah nilainya bagus. Hasil ulangannya kemarin nilainya di atas 8, sebelumnya di bawah 7. Oke. Ini anaknya feeling ya, Bu Ya, feeling Siti ya. ya? Feeling lah ya, karena nggak Feeling disebut. ya, benar. Ya. Silakan Kak Debbie tanggapannya. Ibunya udah tes Steven, Bu. Ibu Siti sudah tes Steven atau belum? Biar kita juga bisa tahu bagaimana cara mengelola emosi untuk Ibu Siti ya, seperti Ibu Emma tadi yang sebelumnya ya, Kak Debbie ya. Iya. Nah, jadi lebih enak dalam pengarahan ataupun memberikan solusi dari promotor ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi jawabannya, silakan Bapak Ibu juga tes Steven dulu nih. Sebelum hanya fokus dengan anak-anaknya aja, tapi fokus dulu dengan Bapak Ibu sendiri ya, dengan Iya. Bapak Ibu pribadi. Jadi, oh saya emosi saya seperti ini, bertolak belakang sekali dengan emosi anak saya yang seperti ini. Oke, Oh, belum belum tes tes, Kak. Kak. Oke, baik. Silakan Kak Oke, Debbie jadi tanggapannya. jawab secara umum aja ya. Yang pertama tadi, anaknya cenderung periang, tapi kurang bisa komunikasi dengan orang lain. Ngomong dengan orang tua cenderung suaranya pelan dan takut bersuara keras. Bu, kemungkinan kenapa anak feelingnya periang tapi kurang komunikatif karena di rumah kurang diajak ngobrol, kurang diajak cerita. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi juga kemungkinan kenapa takut bersuara keras. Mungkin orang tuanya keras. Maksudnya ketika dia bersuara apa ya? Mungkin di mata anak feelingnya ini orang tuanya ini keras, pemarah gitu. Nah, jadi dia takut dimarahin lagi, takut hatinya sakit lagi gitu. Jadi sebenarnya kenapa dia kurang komunikasi? Kalau dari saya bisa dilatih komunikasinya dengan ngobrol sebanyak mungkin dengan orang tua. Bisa jadi ketika pulang sekolah ditanya tadi ngapain aja di sekolah, siapa temennya yang tadi siapa, tadi main sama temennya siapa gitu, gurunya tadi siapa, asik nggak gitu, mungkin bisa dengan seperti itu. Atau sebelum tidur bisa lakukan deep talk dengan anak feelingnya, ngobrol, gali perasaannya gitu supaya terbangun bonding dan dia akhirnya mau banyak cerita sama kita. Karena kalau itu sudah terjalin bagus dan dia sudah komunikasinya bagus dengan kita, mudah-mudahan di luar pun dia nggak akan takut untuk ngobrol lagi. Itu karena takut, Bu. Biasanya mungkin di rumah tuh apa ya, diatur atau dikasih aturan gitu loh. Nah, jadi akhirnya bukan dia nggak suka aturan ya, maksudnya tuh aturan yang mungkin agak mengekang gitu. Akhirnya dia jadinya takut tuh. Tapi yang jelas tadi perbanyak komunikasi dengan anak feeling tadi gitu. Dan saya mendampingi. Kenapa kalau didampingi anaknya nilainya jadi apa ya? Jadi kecil ya tadi ya. Kalau nggak didampingi malah nilainya bagus. Itu tadi Bu, mungkin anaknya takut sama ibu. Mungkin anak feelingnya takut. Nah, saya nggak tahu nih faktor takutnya kenapa ya. Mungkin di mata anak feelingnya ibunya ini kurang menyenangkan. Ini mungkin ya Bu ya. Karena saya nggak tahu kasusnya apa yang terjadi di rumah, tapi itu bisa terjadi. Intinya, kenapa ketika ditemani justru anak feeling itu nggak nyaman, berarti ada ya hal yang kurang klop antara kita dengan anak feelingnya. Kalau saya bilangnya mungkin cara asuhnya bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Gitu mungkin, Bu. Oke, nah jadi Kayak banyak kalau Ibu udah tes Steven lebih gampang ya? benar. Nah, jadi apalagi untuk anak feeling ya Kak Dewi ya, jadi banyak faktornya. Nah, mungkin bisa jadi karena kita tidak tahu ya bagaimana cara ibu mengasuh di rumah, tapi Sama yang temannya kalau bicara,
seperlunya dan sama kecil. Iya, Karena karena terbawa faktor di dari rumah itu, iya benar Bu. Ini saya pengalaman ya Bu ya. Bapak saya kan TE tuh. Jadi eh, kami di rumah kalau ada tamu itu nggak boleh ikut nimbrung. Sedangkan anak film ini kan kadang namanya potensi di komunikasi ya. Kadang mau ikut ngomong gitu. Kami dimarahin, terutama saya ya. Kalau adik saya yang dua yang apa intuiting dan thinking kan memang nggak terlalu komunikatif gitu ya. Jadi dimarahin nggak boleh gitu. Jadi bener-bener eh tetap apa ya masih menganut kalau dikasih tahu menjawab itu berarti melawan orang tua gitu ya. Nah, jadi harus diem dengerin gitu. Nah, seiring itu waktu berjalan, ternyata saya sadari ketika saya sekolah, terutama duduk di bangku kuliah, bahkan sudah waktu kuliah ya Bu ya, itu saya nggak pandai loh untuk presentasi ataupun menjawab pertanyaan di depan umum. Ngomong depan umum saya nggak bisa. Malunya luar biasa. Setelah diulik-ulik lagi, saya ngobrol-ngobrol juga sama pernah sama solver Ferry juga. Ternyata setelah dicari tahu penyebabnya itu karena memang potensi komunikasinya selama ini bisa dibilang ditekan gitu. Karena tadi faktor punya orang bapak ya. Bapak saya yang thinking itu kan saklek ya, sama aturan ya. Normatif banget gitu. Jadi memang harus hormat, harus anaknya itu harus nurut, yang gitu-gitulah. Ya, dan itu ternyata berdampak sampai saya sedewasa itu gitu. Nah, makanya karena mumpung ini masih kecil, nggak apa-apa, biar aja dia ngobrol, ajak dia ngobrol, pancing dia untuk ngomong, supaya potensi komunikasi tadi bisa optimal gitu, Bu. Sayang banget kalau orang-orang feeling ini nggak bisa ngomong kan. Gitu. Mungkin itu, Bu. Iya, benar banget ya Kak Debi. Jadi banyak faktornya ya Kak, bisa jadi terutama apakah jadi trauma, mungkin orang tuanya terlalu Iya, keras, terlalu kasar dengan anaknya yang feeling, jadi akhirnya membuat trauma untuk anaknya yang feeling. Apakah bisa jadi karena kurangnya pujian yang muncul dari orang tua? Nah, itu yang mengakibatkan di rumah dia cenderung menjadi pendiam, tidak banyak ngomong, akhirnya di luar lingkungan rumah atau lingkungan sosial pun dia juga akan menjadi seperti itu. Nah, jadi coba kita refleksi diri lagi ya, Kak Debi ya. Apakah memang benar saya seperti itu? Apakah harus ada yang saya perbaiki? Tapi kalau untuk lebih lengkapnya, karena ini Zoominar secara banyak ditonton ya, Kak Debi ya. Jadi banyak orang lain. Mungkin kalau sesi seperti ini kayaknya masuknya ke sesi konsultasi ya, Kak Debi, karena banyak hal-hal privasi yang harus dibicarakan lanjutnya lagi. Oke. Mungkin seperti itu ya untuk Ibu Siti, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan juga anaknya menjadi lebih komunikatif lagi ke depannya. Oke, terima kasih Kak Debi tanggapannya dan juga sharingnya mungkin yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang punya anak feeling ya tentunya. Oke, baik. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Mimi ya. Silahkan Ibu Mimi, saya berikan kesempatan untuk bertanya maksimal 2 pertanyaan ya. Silahkan Ibu Mimi. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Ini saya ingin tanya tentang soal anak feeling juga. Kebetulan anak saya itu kan feeling ekstrovert ya. Saat ini sih usianya sudah menginjak umur 12 tahun, anaknya perempuan, anak bungsu. Nah, sekarang itu dia apa sih bukan terlihat ya dari sejak masuk pandemi. Sebelum pandemi itu anaknya ceria, temannya banyak segala macam gitu kan. Tapi setelah pas pandemi jauh lebih cenderung pendiam dan hingga saat ini pun juga sama. Dan sekarang kondisinya anaknya di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini pun juga awal-awalnya juga banyak banget yang ceritanya itu ya awalnya sih ketika masuk pondok pesantren dia happy-happy aja. Tapi seminggu kemudian nangis-nangis gitu kan. Nah, sehingga menjelang 1 bulan itu kayaknya tuh dia stres, frustasi, sehingga tuh beberapa kali sering jatuh gitu kan. Nah, terus juga kalau dilihat kondisinya sih
anaknya memang pendiam banget gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk pola asuh saya, bapaknya gitu kan, ini kita cukup memberikan dia itu banyak jalan ya. Jadi diajak ngobrol. Nah, kebetulan suami saya juga feeling gitu kan. Suami saya feeling, sayanya sensing. Nah, ini kita sering ajak ngobrol segala macam. Dan dia juga kalau misalnya sama kita tuh curhatnya tuh ya bisa ngobrol. Tapi mungkin karena di pondok pesantren dia mungkin tidak punya teman baru, tidak punya orang untuk saling cerita. Jadi sehingga ada aja kejadian-kejadiannya gitu kan. Nah, kemarin sempat ketemu sama ustazahnya, jadi dipanggil lah orang tua semua sampai sampai saudara-saudaranya semua dipanggil untuk bisa mengatasi beliau ini, anak ini gitu. Nah, cuman ya itu dia, ya kan katanya kan kalau feeling itu orangnya happy, terus juga banyak bicara, ceria, tapi kok yang satu ini kok pendiam banget gitu ya. Itu kenapa ya Kak ya? Apa mungkin ada traumatik di saat masa lalu, apa bagaimana? Itu aja sih. Ya, Bu Mimi. Langsung jawab aja Kak Mir. Udah pernah ditanya belum Bu tentang perasaannya gimana di pesantren? Happy atau enggak? Kalau ditanya, jawabnya capek. Jawabnya capek ya. Capek. Berarti nggak betah ya Bu ya? Kalau dibilang nggak betah, kemarin sempat pulang, tadinya saya tanya, kamu mau lanjut apa enggak? Saya tanya gitu kan. Dia bilang, aku lanjut aja. Jadi saya bingung nih sekarang. Gitu. Sekarang kelas berapa Ibu Mimi anaknya? Kelas 7, 12. kelas Setuju. 7 Baru masuk ya. Oh, baru masuk ya. Oh, baru masuk mungkin memikirkan ya Kak Debi ya, karena kan udah mungkin namanya pesantren juga biayanya banyak dan baru masuk tiba-tiba keluar mungkin kasihan juga ke orang tuanya ya Kak Debi. Bisa jadi mungkin pertama karena ini suasana baru Bu dengan disiplin yang ketat juga untuk anak feeling mungkin. Ya Bu? Iya, tapi kalau untuk saat ini karena kondisinya seperti itu, kita ngejenguknya 1 minggu 1 kali, Mbak. Oh cukup sering lah. Iya, cukup sering karena kondisinya seperti itu kan, sering nangis, sering kadang-kadang suka jatuh, sakit. Jadi ya kita tuh maksudnya pondoknya nggak terlalu saklek sih, gitu kan. Jadi Iya. kita bisa kunjungin. Cuman ya gitu, ya ada kadang tuh ngerasa bener nggak sih langkah kita untuk masukkan ke pesantren gitu kan. Cuman di sisi lain itu saya tuh juga enggak apa ya agak agak kurang apa ya dengan sekolah yang sekarang semua serba handphone segala macam. Saya tuh agak-agak worry gitu loh. Iya, iya. Saya paham Bu, saya paham. Pertama, mudah-mudahan pesantren bukan tempat yang salah, karena sejauh ini pesantren menjadi tempat yang paling baik untuk kita mendidik anak-anak kita. Kan gitu ya, Bu ya? Eh, Ya, ya gitu. Tapi mungkin bisa jadi, Bu, ini peralihan lah, bisa dibilang. Karena dia feeling extrovert, bisa jadi dulu di SD tuh bestinya banyak, teman-temannya banyak yang dia senengin, tiba-tiba harus berpisah. Itu kan bukan hal yang mudah, Bu, untuk dia bisa move on, betul. itu satu. Jadi mungkin dia masih merasakan itu. Makanya mungkin sering, apa ya, terbawa perasaan, mungkin bisa jadi itu yang buat dia kadang sering cedera atau gimana. Tapi menurut saya langkah yang ibu dan keluarga lakukan seminggu sekali ngejenguk itu udah tepat sih. Karena dengan sering-sering ngejenguk, sering-sering datengin dia, itu bentuk dari perhatian bahwa, oh aku nggak dibuang loh di pesantren gitu. Jadi sering-sering dijenguk. Karena pengalaman juga saya mondok, Bu. Jadi Oh kurang gitu. lebih saya tahu rasanya mondok gimana gitu ya. Tapi eh, ketika ibu tanya dia mau atau nggak mondok, dia bilang mau, ya kan? Dia bilang mau. Yang kayak dibilang Kak Mira tadi, bisa jadi dia merasa kasihan sama orang tuanya, nggak enak karena udah ngeluarin biaya banyak juga gitu. Itu yang buat dia overthinking. Nah, jadi selagi eh, kalau menurut saya ya Bu, selagi memang masih bisa berjalan, karena kan ini kelas 7 berarti baru beberapa bulan berjalan ya Bu, karena masih tahap apa namanya beradaptasi lah gitu. Karena dia belum nemu teman yang klub aja.
gitu. Nah, karena saya dulu juga cukup lama prosesnya untuk bisa betah di pondok itu juga, Bu. Jadi kalau masih berbulan seperti ini, saya rasa masih wajar, nggak apa-apa. Tetap perbanyak perhatian, tunjukin bahwa, oh, mama sensingku ini bisa perhatian sekali gitu loh, dengan sering jenguk. Mungkin dia maunya apa nih? Karena dia FE, mungkin ibu bisa fasilitasi kebutuhannya yang masih wajar gitu. Karena biasa anak pondok nih, ma bawa inilah, pengen makan ini, pasti yang diminta tuh kebanyakan makanan. Saya tuh Makan ini, sampai ini pengen tuh, eh, sampai suatu saat itu pernah saya bawa kompor, bawa wajan, bawa nasi, langsung saya ya. bikin nasi goreng, makan rame-rame Oh, satu angkatan. Itu saya masakin sendiri. Jadi maksudnya tuh saya ya. pengen tuh temen-temennya, jadi mungkin lewat miminya gitu kan. Jadi teman-temannya, Iya. oh si miminya begini, mereka seneng happy. Jadi anak Mm-mm. saya ditemenin, Ada maksudnya temennya, gitu. ya. Ya, Dan jadi sampai ya. sampai segitunya gitu loh. Nggak apa-apa Bu, udah bagus juga itu, nggak apa-apa. Jadi kan dia malah punya temen tuh, nggak apa-apa. Iya, jadi saya rasa yang Ibu lakukan udah benar, jalin aja dulu, karena masih tahap beradaptasi juga ya Bu. Dia yang biasanya ngumpul sama keluarga, hari ini harus sendirian di sini, itu pasti nggak mudah buat buat orang-orang feeling ya gitu. Jadi dengan sering dikunjungin, nanti lama-lama dia punya temen, dia nyaman, dia suka lingkungannya, mudah-mudahan nanti lama dia betah dan bisa lebih baik. Karena ini masih awal-awal Bu. Iya, iya, heeh. Ya, ya, alhamdulillah saya dapat pencerahan dari narasumber si Mbak siapa namanya Mbak? Debbie Bu. Mbak Debbie yang kebetulan feeling yang pengalaman di pondok juga. Kadang saya juga Iya, kadang-kadang saya mikir ya Allah apa saya salah? Saya takutnya gitu enggak kan. lah Bu. Saya Menyakiti mondok hati dulu, kan. saya mondok dulu 4 tahun Bu. Bayangin saya 2 tahun baru betah. Masya Allah. Lama sekali prosesnya. Tapi nggak berani minta pindah. Kenapa? Pertama mungkin kok dibilang kasihan sama orang tua mungkin iya juga. Cuman yang paling buat faktor saya nggak mau pindah, meskipun saya nggak betah adalah teman. Karena saya udah sesayang itu sama teman-teman di sana. Nah jadi eh, kalau bisa seandainya nanti dia punya teman-teman yang dia senengin, itu yang jadi pertimbangan dia untuk seneng di Oh, situ. Iya, tadi sekarang sekarang ini karena belum punya teman aja itu mungkin. cari cari kawan gitu berarti di sana Iya, ya. Cari kawan yang bisa bikin dia nyaman ya. iya, benar. Ya, Kawan ya, atau guru-guru di sana lah, Sazahnya di sana. ya, oke, oke. Oke, Oke, terima Semangat ya, kasih. Bu. Iya, makasih ya. Makasih Mbak Mary. Makasih Mbak Mira. Iya, Oke, sama-sama. baik. Terima kasih sekali lagi Bu Mimi pertanyaannya dan Kak Debi tentunya yang sudah menanggapi berdasarkan based on experience ya Kak Debi ya, berdasarkan pengalaman juga. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan tercerahkan untuk Ibu Mimi terhadap anaknya yang feeling. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Debi. Ini kebetulan pertanyaannya direct message nih ke Mira, tapi Mira bantu bacakan ya Kak Debi. Nah, Oke, pertanyaannya, Kak, anak saya feeling introvert, usianya 7 tahun, kelas 2 SD. Anak saya suka main sama cucunya ipar saya. Oke, suka main sama cucunya ipar saya. Jauh ya, Kak Debi ya, jadi mungkin agak bingung. iya. Nah, jadi anak saya kena marah terus sama ipar saya. Kasihan banget, Kak, anak saya selalu salah. Tapi anak saya mau main ke situ terus. Gimana caranya ya, Kak? Saya kasihan sama anak saya. Oke, baik. Silahkan Kak Debi tanggapannya. Dimarahin sama iparnya karena sering main sama cucunya, gitu ya? Enggak, anak saya eh, kayaknya cenderung Gini maksudnya, di mata ipar dari Ibu Putri, anak dari Bu Putri ini kayaknya selalu salah. Jadi selalu kena marah terus sama ipar Bu Putri. Nah, jadi Bu Putri juga kasihan sama anak Bu Putri. Nah, jadi gimana kalau caranya gitu. kalau mungkin bisa diomongin sama iparnya kan lebih baik ya, karena kan ini masih pertemanan antara anak-anak gitu ya. Benar, benar. Kayaknya cukup itu aja jawabannya Kak Devi ya. Iya, karena kan ini permasalahannya masih anak-anak banget ya Kak, masih berapa tadi? 7 tahun ya, gitu. Benar, benar. Mm-mm. Suka main ke situ atau mungkin kita kasih tempat mainan lain yang membuat dia lebih tertarik kayaknya ya Kak Iya, Debi. Walaupun memang dia iya. butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu Mm-mm. ya Kak Debi. Iya.
Nah, itu tinggal bagaimana Bu Putri mengelolanya aja sih kalau menurut kita ya Kak Debi ya. Nah, begitu. Itu aja jawabannya Kak Debi ya. Kayaknya Ya, kira-kira nggak ada tambahan lagi ya. Oke, baik. oke. Terima kasih Kak Debi tanggapannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Bu Putri. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh ini dari Bu Mimi tadi udah ya. Oke. Bu Emma tuh Kak, terakhir tuh Bu Emma kayaknya. ya. Oke. Nah ini Bu Emma sharing ya Bu Emma. Oke. Boleh sharing, saya juga selama ini sama anak saya yang feeling introvert ini keras. Pada akhirnya dia jadi anak keras kepala. Nah, selalu membantah dan gak pernah banyak cerita. Setelah saya suami dan dua anak saya ikut tes dan merubah sikap saya yang dulu keras dan sekarang lebih ceria sama anak. Alhamdulillah sudah berubah lebih baik dan banyak cerita. Masya Allah ini testimoni langsung ya Bapak Ibu dari Ibu Emma selaku ibu insting dan juga memiliki dua anak feeling ya membuktikan langsung bagaimana pengalaman dulu anaknya yang mungkin cenderung keras, tidak banyak bercerita dan eh, mungkin berbalik bertolak belakang dengan kepribadiannya yang feeling ya Kak Debi ya. Benar. Nah, ini mungkin sama kayak pengalaman Kak Debi ya kayaknya ya. Karena memang gimana ya, punya anak feeling ini eh, dikerasin nggak bisa, ya kan? Dilembekin pun takutnya makin manja dan Manja, nggak bisa apa-apa benar. gitu. Nah, padahal dengan semakin dimanja, dia justru bisa semakin keluar tuh potensinya gitu. Karena saya punya cerita temen langsung nih, juga feeling introvert, usia dewasa, perempuan. Kayaknya hadir juga orangnya di sini ya. Ceritanya tuh di rumah itu bahkan sampai usia dia udah kerja sekalipun di rumah itu ibunya itu selalu siapin bekelnya kalau mau pergi, selalu apa ya, kalau dia pulang lama tuh sering dicariin, seperhatian itu gitu kan. Terus kadang suka kirim-kirim teks dengan kata-kata yang sweet gitu, yang bener-bener nyentuh dia, bahkan di rumah masih disuapin, di rumah masih disuapin. Tapi apakah kemudian dia tumbuh jadi feeling yang manja dan nggak bisa apa-apa di luar? Enggak. Ternyata dia tumbuh jadi feeling yang keren. Dia tumbuh jadi feeling yang bijak, yang apa ya, disenangi banyak orang, yang kehadiran dirindukan banyak orang gitu. Dan ternyata ketika kita sebagai orang tua khususnya berhasil memenuhi tangki cinta anak feeling, dia di luar tidak akan lagi mencari validasi dari orang lain gitu. Dia cukup karena dia tahu di rumah orang tuaku ada untuk memenuhi itu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang hari ini punya anak feeling jangan khawatir, harus yakin mendidik anak feeling dengan penuh kelembutan. Prosesnya harus sabar sih memang, nggak instan ya, harus sabar. Kamera mungkin tadi malam lihat lah, aku lihat tuh apa namanya IGS-nya Kak Atika tuh kan, sharingnya tentang Zain itu benar-benar menyentuh banget gitu. Ternyata proses loh. Ketika dia usianya udah hampir 7 tahun baru terlihat pengertiannya gitu, pengertian sama bundanya gitu kan. Karena selama ini berarti kan prosesnya itu nggak instan gitu loh, karena mendidik ini kan tidak mendadak ya Bapak Ibu ya, semuanya butuh proses gitu loh, dan kita nggak tahu nih kapan kita akan memetik hasil dari apa yang udah kita upayakan atau ikhtiarkan gitu. Nah ternyata kalau dari cerita Kak Atika tuh setelah hampir 7 tahun ya baru anaknya pengertian ya akhirnya ya kan, maksudnya udah mulai ngerti gitu loh tentang kondisi itu, dan feelingnya sudah mulai muncul gitu loh. Karena selama ini memang tangki cinta dipenuhi, jadi fokusnya pada pemenuhan tangki cintanya anak feeling itu aja Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Debi untuk malam hari ini dan kebetulan sharing dari Bu Emma juga menjadi penutup kita di Brainy Talk pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu Emma yang sudah mau sharing pengalaman pribadinya setelah tes Stifin dan juga mengaplikasikan konsep Stifin dalam kehidupannya terutama untuk pola parenting, komunikasi dan juga pengembangan potensi untuk anak ya, terutama Bu Emma. Oke, baik. Silahkan Kak Debi untuk closing statement kita tentang feeling pada malam hari ini. Oke, yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang udah hadir, yang sudah mau sharing sampai saat ini, di jam sekarang ini ya.
Kemudian terima kasih untuk Amira yang udah menemani dan udah banyak sekali menambah-nambah insight kita tentang feeling malam hari ini. Jadi yang mungkin yang mau saya sampaikan adalah kepada Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu sibuk membesarkan fisiknya anak feeling, tapi ternyata hatinya sudah dimiliki orang lain. Nah, jadi fokus kepada memenuhi tangki cintanya, memenuhi hatinya dengan cinta dari kita orang tuanya, supaya mereka bisa tumbuh menjadi feeling-feeling yang cerdas dan mengoptimalkan potensinya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Debbie, Mira ucapkan yang telah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini tentunya menyampaikan materi di awal yang sangat luar biasa yang membukakan kembali insight para orang tua ya tentunya tentang feeling, apalagi untuk orang tua yang punya anak feeling yang mungkin masih banyak belajar, masih banyak belum memahami, yang mungkin masih perlu banyak mengisi energi kesabaran ya Bapak Ibu dan alhamdulillah dengan dengan kehadirannya Kak Debbie tentunya pada malam hari ini juga menjadikan Bapak Ibu menjadi lebih tercerahkan lagi, lebih dapat memahami dengan cerita-cerita dan juga tanggapan-tanggapan dari Kak Debbie selaku seorang feeling introvert juga ya Bapak Ibu dan tentunya alhamdulillah Berenity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Berenity Talk yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk di setiap hari Rabu yang insya Allah akan terus rutin kita laksanakan dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita juga ya Bapak Ibu karena insya Allah kita akan terus terhubung dan juga berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Berenity lainnya dan insya Allah kita juga akan berjumpa di minggu depan dengan tema Q&A Insting ya Bapak Ibu dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, Mira selaku MC pada malam hari ini, dan juga mewakili Kak Debbie memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam bertutur kata, dan mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, demikian Berenity Talk kita pada malam hari ini, semoga apa yang telah Kak Debbie sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Baik, jazakallah Bapak Ibu semua, Mira selaku MC dan juga mewakili Kak Debbie pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan waktu ya untuk berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima Terima kasih kasih. sekali lagi Kak Debbie. Ya, terima kasih Amira.